welcome to Suamalam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan video ini adalah cerita nomor 6. Cerita ke-6 di channel Suamalam. Buat kalian yang belum ngedengar cerita 1-5, please didengar dulu. Karena itu ceritanya keren-keren juga kok. Untuk cerita malam ini datang dari pengalaman gue sendiri juga sebenarnya. Karena entah kenapa selama gue hidup, banyak banget juga sebenarnya pengalaman mistis yang gue alamin sendiri. Dan ini salah satu yang mungkin bukan yang paling serem, cuman masih kebayang-bayang aja kadang-kadang kalau gue berada di posisi yang sama. Jadi agak terrorize gitulah bisa dibilang. So buat kalian yang belum tahu, gue tumbuh dan besar di daerah Nusa Tenggara Barat. Tepatnya itu di Pulau Sumbawa, di satu kecamatan kecil yang bernama Alas. Kecamatan Alas ini mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, nggak ada seperberapanya Jakarta ya ukurannya. Kecil banget, cuman emang rame karena itu jalur utama kalau mau ke kota-kota yang besar yang ada di Pulau Sumbawa. Jadi pasti ngelewatin Kecamatan Alas lah. Dan Kecamatan Alas itu perumahannya terkonsentrasi di jalur utama tersebut, di satu jalan utama yang ngehubungin semua kota. Nah, Kecamatan Alas itu rumah-rumahnya numpuknya di situ. Sedangkan di daerah yang agak pinggir-pinggir lagi, itu lebih ke kayak hutan sih. Banyak hutan, banyak gunung. Mungkin sebagian dari kalian juga udah tahu, Alas itu di beberapa bahasa di Indonesia ya artinya hutan. Dan seperti namanya memang masih banyak hutan di sana. Masih banyak area-area yang pemukimannya itu jarang banget. Mungkin satu rumah ke rumah yang lainnya jaraknya jauh-jauh banget, disekat sama ya entah lahan kosong, entah ada persawahan tiba-tiba, atau ya bener-bener hutan, sepi banget gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Kecamatan Alas yang di pinggir-pinggiran, pasti banget lah punya pengalaman-pengalaman mistis karena ya dekat dengan tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang jarang ada orang lewat atau jarang ada orang tinggal. Nah, di Alas sendiri, gue tinggal di sebuah dusun kecil, desa kecil namanya Desa Dalam. Dan Desa Dalam ini nggak persis berada di dekat jalur utama tersebut. Jadi nggak benar-benar terkonsentrasi di banyak pemukiman. Agak meper dikit lah gitu. Jadi kalau misalnya dari tempat gua tinggal di Desa Dalam itu kita mau jalan sedikit ke arah barat, itu udah persawahan lapang, masuk lagi itu hutan-hutan, masuk lagi itu pegunungan-pegunungan. Jadi kalau malam-malam agak creepy juga kalau mau explore daerah situ. So suatu waktu, kalau gua nggak tahu kalau di tempat-tempat lain ya, tapi kalau di tempat gua itu masih umum banget yang namanya anak-anak punya tempat ngaji untuk kita-kita yang muslim. Jadi kalau di kota-kota besar kayak di Jakarta ini, gua ngeliat kan rata-rata ngajinya itu kayak homeschooling gitu ya. Jadi ada ustaz yang datang ke rumah di jadwal tertentu di setiap minggunya ngajarin anak-anak ngaji. Ustaznya dibayar. Udah kayak gitu. Tapi kalau di Alas tuh enggak, dan gua masih nge-experience itu waktu gua kecil. Kita biasanya punya satu ustaz, satu guru yang kita percaya, yang para orang tua percayakan anak-anaknya untuk diajarin ngaji dari nol sampai bisa baca Al-Quran dengan fasih gitu. Dan metodenya ya kita akan datang ke rumah si ustaz itu setiap hari atau seenggaknya berapa kali seminggu lah, tergantung jadwal yang ditentuin. Nah, waktu itu posisinya gua itu udah kelas 1 atau kelas 2 SMA. Which gua sebenarnya udah nggak tinggal di Alas. Gua merantau, lompat satu pulau dari situ ke Pulau Lombok di Mataram. Tapi momen itu adalah momen bulan puasa. Jadi kebetulan gua lagi balik mudik ke Alas. Cerita ini terkonsentrasi ke adik gua yang nomor 2. Namanya Adele.
Hai Adele. Jadi si Adele ini waktu itu kalau gua nggak salah ya, dia masih awal-awal SMP lah atau eh, kelas 6 SD gitu. Dan itu masih umur-umurnya punya guru ngaji. Nah, guru ngajinya dia itu rumahnya ada di bagian barat dari posisi gua di Desa Dalam. Jadi bener-bener masuk lagi. Kalau dari tempat gua, dari rumah gua itu mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit naik motor. Kalau mau menuju ke rumah si guru ngaji itu. Which itu ke arah barat ya. Ngelewatin sawah, ngelewatin eh, daerah tanah kosong dan masuk agak ke hutan-hutan sampai ke satu desa yang kecil banget yang honestly gue sendiri udah lupa nama desanya itu apa. Itu desa itu kecil banget gitu. Rumahnya mungkin kalau ditotalin nggak sampai 50 kepala keluarga lah. Keseluruhan dari yang tinggal di situ. Rumahnya tuh sedikit dan malah ada satu pemakaman yang gede banget di sana yang ukurannya hampir sama ukuran lahan yang dipakai untuk perumahan di sana gitu. Gue hafal banget karena kebetulan almarhumah nenek gue juga dikuburnya di situ. Singkat cerita ya, waktu itu malam Idul Fitri, jadi hari ke-30 puasa di bulan Ramadan, besoknya itu adalah hari Lebaran. Nah, biasanya kita kan sebagai umat muslim kalau misalnya bulan Ramadan itu kita harus ngasih zakat fitrah ya. Kita harus ngasih zakat fitrah, biasanya sih yang paling umum ngasihnya ke masjid. Ya kan, dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk uang tunai. Nah, kebiasaan kita di Alas itu kita baru akan ngasih ke masjid kalau kita nggak punya tujuan yang direct. Kita nggak punya orang spesifik untuk diberikan si zakat fitrah ini. Tapi kalau kita punya guru ngaji, orang yang kita hormatin banget dan orang yang udah ngebantu kita, which zaman dulu ya, zaman pada saat itu beberapa tahun yang lalu, itu rata-rata guru ngaji itu nggak dapat bayaran gede. Bahkan masih ada guru ngaji yang dibayarnya balas budinya tuh biasanya pakai beras atau pakai gula, bahkan ada. Gue pernah ngaji di tempat yang bayarnya tuh per minggu pakai gula 1 kilogram gitu. Itu masih banyak banget di sana. Nah, jadi kita biasanya memutuskan untuk ngasih zakat fitrah itu ke guru ngaji kita. Karena kebetulan waktu itu yang masih mengaji adik gua, si Adele, jadi kita mau ngasih zakat fitrah kita ke guru ngajinya dia. Nah, itu kan malam ya. Jadi malam Idul Fitrinya, sehari sebelum Idul Fitri, malam. Kita biasanya rutin awal itu karena kita udah dari pagi bakal ngebuat ketupat dulu kan. Pagi kita udah ngebuat ketupat, buat opor segala macam untuk persiapan besok hari. Biasanya kita itu akan sibuk buat ngebagi-bagiin ketupat ke tetangga-tetangga. Dan of course itu jadi tugas gua sebagai anak yang paling gede. Dan si Adele karena umurnya udah lumayan bisa untuk disuruh-suruh atau diminta tolong, jadilah kita berdua yang ngantar-ngantarin. Kita fokus ngantar-ngantarin dari tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, sampai keliling Desa Dalam, semua udah kita antarin ketupat. Nah, karena gue cukup dekat ya sama adik gue pada saat itu, jadi kita kebanyakan bercanda, kebanyakan ngobrol-ngobrol, sampai lupa waktu. Kita keliling-keliling Desa Dalam, sampai lupa waktu kalau kita belum ngasih zakat fitrah nih, gitu. Harusnya kita ngasih zakat fitrah tuh dari tadi. Misalnya selesai sholat maghrib, itu waktu yang afdol banget untuk kita ngasih zakat fitrah. Ini udah lewat. Udah sekitar jam 10 atau jam 11 malam waktu itu. Kita udah kayak, waduh, udah malam banget nih gitu. Concern kita yang pertama waktu itu, ini si Ustadz masih bangun gak ya kalau kita jalan jam segini? Karena kan perjalanan lumayan. Sekitar setengah jam sampai 45 menit gitu kan ke sana. Tapi ya udahlah, daripada nanti kalau kita nggak anterin malah kita nggak zakat fitrah, belum lagi diomelin sama ayah sama ibu kan. Akhirnya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, nanya ke ibu, "Bu, zakat fitrahnya mana?" Udah disiapin nih di dalam karung gitu kan, tinggal dibawa. Beras waktu itu bentuknya. Oh iya, oke. Nah, di situ nyokap gue tuh sempat concern gitu. Sempat agak ngomel sedikit juga. "Ini kok kalian baru balik jam segini sih? Ini kan udah malam banget."
nganterin zakat fitrah malam-malam nggak enak tahu. Lagian jalan ke sana kan sepi. Kalian berani? Waktu nyokap gue ngomong gitu, gue langsung kayak dek gitu. Iya ya, di sana tuh jalannya sepi banget loh. Kita akan ngelewatin jalur yang kecil banget, bahkan nggak diaspal jalurnya, sekitar setengah jam sampai 45 menit, keluar dari desa Alas masuk ke barat, dan kita akan ngelewatin persawahan, hutan bambu, ngelewatin masuk ke area yang hutan cukup lebat, agak lebat lah dikit, ngelewatin pemakaman yang gede banget, baru nyampe ke rumah si guru ngajinya si Adel ini gitu. Di situ gue udah deg-degan sebenarnya. Tapi concern nyokap gue di situ bukan ke arah yang mistis ya. Dia lebih kayak gimana kalau nanti di tengah jalan sepi, udah jam segini, udah jarang ada yang lewat, tiba-tiba dicegat sama begal atau apa gitu kan. Bukannya mau suuzon, tapi kan besok hari lebaran mungkin banyak orang yang butuh duit, terus tiba-tiba motor kita diambil, HP kita diambil gitu kan. Make sense sih gitu. Cuman honestly kalau kalian di posisi gue juga, gue yakin kalian bakal lebih concern ke arah mistisnya gitu. Gue sempat ragu, gue sempat bilang bisa nggak kalau yang nganterin Adel bawa beras ini ayah aja. Gue sempat ngomong kayak gitu. Cuman posisinya bokap gue udah kecapean, seharian dia bersihin rumah, persiapan untuk besok lebaran kan, layoutnya dirubah untuk nerima tamu, terus bersihin jendela segala macam, furniture, bener-bener ngebuat rumah itu di make out lah gitu, di make over lah gitu rumahnya, biar besoknya tamu-tamu nyaman datang. Jadi dia udah kecapean banget, takutnya kalau diminta tolong malah ngerusak mood, malah jadi nggak enak. Padahal besoknya harusnya hari maaf-maafan gitu kan. Dan nggak mungkin juga gue bakal nyuruh nyokap gue dong cewek. Sementara posisi adik gue waktu itu, gue 4 bersaudara, tapi pada saat itu adik gue yang paling kecil belum ada, dan adik gue yang nomor 3 tuh masih kecil banget gitu kan. Nggak mungkin gitu. Orang yang bener-bener bisa ngelakuin ini cuma gue dan Adel, dan posisinya gue harus ngejagain Adel pula gitu kan. Jadi ya udahlah, oke, let's do it gitu. Ya udah, oke lah gitu, ayo. Masih sekitar jam 10, setengah 11, bisa lah nyampe sana jam 11, kita balik sebelum tengah malam, masih bisa tidur biar besok bisa bangun pagi jam 6 ikut sholat id. Rencananya gitu ya. Oke, gue langsung naik ke motor. Adel posisinya di belakang, si karung gue taruh di depan. Waktu itu naik motor Supra X tuh, jadi ada tempat lah di depan karena motor bebek kan, taruh situ. Jadi jalanlah gue sama si Adel. 10 menit pertama kita masih ngelewatin desa dalam, masih banyak perumahan, dan untungnya masih ada 1-2 orang yang nongkrong di luar, di teras gitu, ngobrol-ngobrol ya kan, karena yang ngerayain kemenangan nih, udah 30 hari puasa gitu, besok udah lebaran. Vibes-nya berasa banget lah gitu. Cuman emang nggak begitu rame, nggak kayak nggak kayak awal-awal selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya gitu. Masih banyak anak kecil yang berkeliaran takbiran gitu kan. Ini udah nggak ada. Dan karena emang desa itu desa kecil, nggak kayak di kota-kota besar yang takbirannya konstan di masjid sampai subuh. Ini enggak. Mungkin takut ngeganggu atau kayak gimana gitu kan, desa kecil. Jadi biasanya selesai isya sampai jam 10 takbiran itu udah nggak ada. Jadi udah, sorry ada motor lewat. Jadi udah sunyi lah gitu. Udah sunyi, cuman ada beberapa orang aja di teras. Ya kita masih santai. Gue masih bercanda sama si Adel di belakang kan. Ngobrol masih jalan. 10 menit pertama masih aman. Waktu itu, gue itu sebenarnya nggak tahu posisi persisnya tempat si Adel ini belajar ngaji itu, rumah si Ustaz itu di mana, gue nggak tahu persisnya di mana. Karena kan gue ngerantau di Lombok, dan si Adel ini udah pindah tempat ngaji, pindah guru ngaji itu udah beberapa kali. Dan ini yang terbaru ini gue belum pernah nganterin dia ke sana gitu. Nah jadi gue cuman
tahu apa ya, cuma tahu daerahnya doang, yang dikasih tahu sama nyokap gue daerahnya ada di desa ini gitu. Gue lupa nama desanya apa, dan gue cuma tahu desa itu arahnya ke sini karena di situ ada pemakaman yang nenek gue dimakamkan di situ gitu. Gue cuma tahu daerahnya aja, jalan ke sananya, tapi gue nggak tahu persis rumahnya di mana. Yang tahu si Adel. Jadi ya gue cuma ngomong aja, Del nanti tunjukin ya rumahnya, tahu kan gitu. Oh iya tahu bang. Udah 15 menit kita jalan, kita udah mulai jarang ngelihat rumah. Kiri kanan itu udah mulai kosong. Kita jalan itu jalannya udah makin kecil. Sebesar apa ya? Mungkin cuman cukup untuk lewat 2 motor papasan. Kalau mobil itu cuma 1 mobil doang gitu. Dan kayaknya di desa itu juga nggak ada yang punya mobil juga, pada pakai motor doang gitu kan. Dan kiri kanan tuh sepi. Seingat gue di sebelah kanan gue itu tanah lapang yang banyak rerumputan. Nggak sawah juga sih ya, tanah aja gitu yang nggak kepake. Di sebelah kiri gua itu juga tanah lapang, cuman lebih banyak, lebih rindang pohon lah, lebih banyak pohonnya. Dan karena nggak ada perumahan, pencahayaan itu bener-bener cuman dari headlamp motor gua saat itu. Jadi kalau lihat ke kanan sama ke kiri masih bisa kelihatan dikit, cuman kalau gua ngeliat ke spion itu belakang udah gelap, nggak ada cahaya apa-apa, gua nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan gue cuma bisa ngelihat sedikit bagian badan dari adik gue yang gue bonceng di belakang gitu kan. Udah gue ngelewatin, lama-lama makin lebat nih pepohonan, kiri kanan itu makin lebat. Yang gue inget banget dan agak serem juga waktu itu karena udah malam, sepi, angin mulai berhembus kan. Di sebelah kiri gue nih ada suara gitu. Gue beraniin diri ngeliat, ternyata itu lebat banget hutan bambu. Itu bambu banyak banget, rapet banget gitu bambu, dan itu saling ngegesek, daun sama batangnya tuh saling ngegesek satu sama lain dan ngebuat suara yang creepy lah gitu. Mungkin kalau kalian nonton film-film horor, ada suara angin ngelewatin batang-batang bambunya gitu, jadi kayak siulan gitu, shh, gitu. Serem banget lah. Dan di situ ternyata yang ketakutan bukan cuman gua gitu. Si Adel di belakang ketakutan banget, jadi dia meluk badan gue kenceng banget dan dia nggak ngomong apa-apa. Gue ajak ngobrol, gue ajak bercanda, nothing, silent gitu. Ya gue juga ngerti, oh ya ketakutan nih anak. Memang dia udah beberapa kali kan, bukan beberapa kali malah, sering banget ke arah sana untuk belajar ngaji. Tapi kan nggak sesepi ini gitu. Dia berangkat ngaji tuh biasanya habis asar mungkin dan habis maghrib langsung balik. Dan itu masih banyak orang dari desa itu yang lalu lalang untuk belanja mungkin ke pusat kecamatan gitu kan, atau udah ke pasar segala macam, masih banyak lah yang bolak-balik. Ini mungkin kali pertama buat dia juga untuk kesana tengah malam dan emang creepy banget. Gue coba untuk udahlah yang penting kita cepet nyampe, fokus, udah. Gue agak ngebut dikit tuh, jalan lagi terus, kita mulai ngelewatin persawahan kiri kanan sampai akhirnya sekitar setengah jam atau lebih. Di depan mulai kelihatan beberapa cahaya. Dari kejauhan. Dan kelihatan gitu, oh desanya udah di depan. Tapi cahayanya tuh cuma dari arah sebelah kanan doang nih. Sebelah kanan gua. Di sebelah kiri sini itu masih agak gelap. Cuman ada 1 atau 2 cahaya doang. Makin gua ngedeket, kayaknya gua tahu nih tempat yang sebelah kiri yang gelap ini. Dan benar aja, ternyata itu si pemakaman yang gue omongin tadi, si pemakaman yang gede banget, dan di dalamnya tuh cuman ada pohon-pohon Kamboja dan ya batu nisan banyak banget gitu. Pencahayaan tuh kayaknya cuman ada 1 atau 2 lampu orange gitu yang redup banget, ditaruh di salah satu pohon gitulah biar nggak gelap-gelap banget. Dan pedesaannya itu adanya di sebelah kanan, di seberangnya. Jadi sebelah kiri jalan itu pemakaman, sebelah kanan itu pedesaannya. Gue tanya kan ke si Adel, di mana nih rumahnya, kita udah nyampe nih di desanya gitu. Itu bang, berhenti di depan, persis di depan pintu masuk kuburan, kata dia. Waduh, harus berhenti persis di depan kuburan lagi kan. Dan gak ada tempat parkir pula di situ, bener-bener itu jalan kecil, sebelah kiri kuburan, sebelah kanan itu langsung rumah yang langsung teras. Gak ada halaman yang luas untuk kita parkir. Dan ternyata bener, rumah si Pak Ustadz itu bener-bener ada di depan persis dari pintu masuk ke si pemakaman itu.
Ya udah, akhirnya gue berhenti, gue putar balik kan, siap-siap untuk balik lagi. Gue putar balik dikit, dan gue standar motor gue persis di depan pintu kuburan. Rumah si Pak Ustadz itu posisinya udah ketutup waktu itu. Dan pada saat itu ya, gue tuh orangnya pemalu banget, introvert banget. Dan gue nggak banget lah kalau disuruh untuk berinteraksi sama orang asing gitu kan. Jadi gue lebih suka mengorbankan adik gue untuk ngelakuin hal itu. Gue bilang ke dia, Adel, kuat nggak kalau bawa beras ini sendiri? Abang tunggu di motor ya, takut motornya kemalingan. Alasan gue waktu itu gitu. Takut motornya kemalingan, bisa nggak sendiri ke sana? Oh iya bisa bang, bisa bang. Jahat juga ya gue kalau dipikir-pikir. Anyway, gue mutusin untuk stay duduk di motor. Si Adel turun, bawa karung berasnya sendirian, nggak gede banget sih, kayak beras, kayak karung goni yang biasa dipakai untuk balap karung itu ya, itu sekitar sepertiganya doang lah diisi. Itu dia peluk kayak gini, dia masuk, gue ngeliatin kan di sebelah kiri gue, berarti pemakamannya ada di sebelah kanan gue posisinya. Dia ke pintu, dia langsung gedor, assalamualaikum, assalamualaikum. Untungnya kayaknya si Pak Ustadznya atau keluarganya belum tidur, karena gue ngeliat pintunya kebuka. Gue nggak bisa ngeliat yang buka itu siapa gitu, Pak Ustadznya atau mungkin istrinya atau anaknya, gue nggak tahu. Yang jelas si Adelnya masuk ke dalam, dan sialnya pintunya ditutup. Pintunya ditutup, Adelnya udah masuk, gue bener-bener sendirian di situ. Gue ngeliat ke kiri kanan kan, gue ngeliat ke sebelah kiri, ini rumah dikit banget di sini ya, dan pada remang-remang semua, nggak yang terang benderang gitu, enggak. Rata-rata lampunya tuh redup-redup semua, dan jarak rumahnya padat-padat tapi udah ketutup semua. Nggak kayak di desa dalam tadi kan masih ada 1-2 orang yang duduk di teras gitu. Ini nggak ada orang sama sekali. Gua ngeliat ke belakang, ke arah barat, itu jalan lurus masih masuk lagi ke arah hutan gitu kan. Itu gelap, nggak ada apa-apa. Gue lihat ke sebelah kanan, itu kuburan, cuman ada lampu 2 atau 3 biji, redup banget. Gue cuman ngeliat batu nisan aja. Di situ gue udah merinding banget, udah nggak berani ngapa-ngapain. Gue cuman diem. Yang gue dengar cuman suara jangkrik, suara angin, dan udah mulai parno sendiri. Gue takut tiba-tiba gue dengar suara ketawa atau gue ngeliat sesuatu gitu. Bahkan sampai ke momen dimana gue nggak berani ngeliat kiri kanan lagi gitu. Gue nggak berani ngeliat ke arah kanan, lebih tepatnya. Takutnya ada yang muncul ya, kuburan men gitu kan. Gue nggak berani banget lah pada saat itu. Jadi gue udah nunggu beberapa lama, mungkin sekitar 5 menitan ya. Gue sih nggak ngecek jam, gue juga lupa waktu itu gue pakai jam apa enggak. Mungkin kalau perkiraan gue ya, mungkin itu udah sekitar jam 11 lewat atau setengah 12. Karena cukup lama nih si Adel di dalam. 5 menitan, 10 menitan adalah. Gue udah mulai was-was sendiri. Gue mau ngehubungin dia juga nggak enak, takutnya ngeganggu gitu kan, takutnya si ustaznya juga tersinggung, ada yang nelfon suruh cepat balik. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya dia bawa HP dia apa enggak pada saat itu. Jadi ya udah gue pasrah nungguin. Nggak lama, tiba-tiba kan gue udah nggak berani ngeliat kiri kanan nih. Gue cuma duduk aja posisi di motor di standar samping. Gue cuma duduk megang stang gitu kan, diem. Tiba-tiba si Adel naik. Si Adel naik langsung kruk gitu kan, berasa naik. Gue ngeliat belakang, oh udah gitu. Gue ngeliat ke si rumahnya Pak Ustadz, udah ketutup juga pintunya gitu. Oh mungkin disuruh pulang, mereka mau tidur, mau istirahat. Oh ya udah gitu. Udah ya gitu. Ya udah gue langsung angkat motor, nggak angkat motor sih. Gue langsung ready lagi gitu kan, standar gue naikin, gue langsung jalan. Posisi di situ si Adel nggak meluk gue, tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu. Dan gue juga nggak banyak bercanda dan nggak banyak ngomong, karena perjalanan kita balik, kita ngelewatin tempat yang serem-serem dulu, baru masuk ke perumahan gitu yang banyak rumah-rumahnya. Jadi deg-degannya di awal, nggak kayak tadi pas jalan gitu kan. Jadi kita cuma diem-dieman aja. Jalan balik, mulai jalan pelan-pelan. Mungkin ya cuma 30-40 km per jam gue jalan. Gue nggak berani pelan-pelan banget juga.
Gue ngelihat ke kiri kanan masih seperti biasa, creepy banget, gelap banget, nggak ada siapa-siapa yang lewat. Gue ngelihat ke spion, mau ngelihat ke belakang juga, pitch black, gue nggak ngelihat apa-apa, bener-bener gelap banget. Mulai ngelewatin hutan-hutan yang agak lebat itu mulai gue lewatin satu-satu. Di kiri gue udah mulai ngelewatin persawahan lagi, bukan persawahan sih, tanah lapang gitu kan. Dan sampai lagi ke satu titik yang gue merinding tadi, yang tiba-tiba ada suara angin bertiup gitu, kayak bersiul sekarang dari sebelah kanan gua. Itu si hutan pohon bambu yang tadi. Gua keinget kata-kata beberapa orang gitu kan, mitos-mitos. Gua nggak tahu di tempat lain sama apa enggak, tapi di sana dipercaya kalau hutan bambu itu sarangnya para sosok-sosok astral yang dibungkus itu. Kalian tahu lah ya. Dan sosok itu adalah sosok yang paling gue takutin. Nanti akan ada saatnya gue cerita kenapa gue paling takut sama mereka. Jadi saat ngelewatin itu gue bener-bener parno banget gitu. Di posisi gue lagi parno banget, gue nggak mau vibes-nya itu nggak auranya tuh gue nggak mau yang sampai ngeri banget yang akhirnya ngebuat gue bisa berhalusinasi atau mikir hal yang enggak. Jadi gue berusaha untuk ngajak berinteraksi si Adel gitu. Gue berusaha untuk ngajak dia ngomong. Del, gimana tadi Pak Ustadznya gitu? Ngomong apa dia? Si Adel nggak nyautin. Del, takut ya? Gue tanyain kayak gitu, padahal gue juga takut sebenarnya. Dia masih nggak nyautin. Terus gue sempat mikir, di dalam hati doang gue mikir gitu. Tadi ngelewatin jalan ini, dia takut banget sampai meluk. Kok sekarang nggak meluk ya? Pas gue lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba dia meluk. Sek gitu. Kaget juga gue gitu kan. Oh oke. Berarti dia baru ngerasain takut gitu. Lama-kelamaan, motor gue jalannya jadi lebih berat. Gue gas, gue ngerasa banget itu gue gas dan posisi itu gigi 2 ya. Gue sengaja nggak naikin gigi ke gigi 3 karena takut ada apa-apa biar gue gampang manuvernya gitu. Sorry tadi kamera gue mati, overheat. Gue lanjutin ya. Jadi posisinya gue udah ngegas motor itu karena gue makin deg-degan kan. Gue udah ngegas motor itu dan berasa banget itu motornya udah gue gas hampir maksimal karena udah ngeraung posisinya di gigi 2 gitu kan. Udah sampai yang rong gitu ngeraungnya. Tapi jalannya nggak makin kenceng, malah cenderung lebih melambat. Seolah-olah motor gue tuh berat atau ada sesuatu yang nahan. Gue nggak tahu pastinya apa yang terjadi sama motor gue pada saat itu. Cuman yang jelas karena motornya terasa jalannya lebih lambat, gue jadi deg-degan gitu kan. Mulai mikir ke film-film horor yang kebanyakan kita nonton, tiba-tiba ada yang muncul lah gitu. Tiba-tiba kita di jump scare di depan. Wah, udah ngeri banget. Satu-satunya yang ngebuat gue tenang adalah gue nggak sendirian gitu. Ada Adel di belakang. Dan pada saat itu si Adel meluk gue lebih kencang lagi. Gue ngerasa, wah berarti dia juga ketakutan nih. Atau jangan-jangan dia ngelihat sesuatu. Motor masih jalan dengan pelan. Gue coba untuk istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai ada apa-apa. Mending gue ketemu begal deh daripada gue ketemu setan gitu. Kalau begal masih bisa gue gebukin, kalau setan gimana caranya gitu kan. Ya udah, gue tetap jalan, tetap gue istighfar, gue zikir dalam hati. Masih di area yang sebelah kanan gue itu pohon bambu gitu, hutan bambu yang lebat-lebat. Jadi makin intens. Posisi juga kayaknya langit lagi agak mendung karena gue nggak bisa ngelihat bintang sama bulan. Gelap lah gitu, dan sebelah kanan ini goyang-goyang nih, berasa si pohon-pohonnya itu ketiup angin kan, suara anginnya agak riuh lah gitu. Tiba-tiba di tengah suara angin, suara jangkrik yang nyampur jadi satu, ada suara ketawa gue denger. Suara ketawa kecil, sebentar doang, nggak suara ketawa intens yang panjang, enggak, kecil banget. Kecil banget dan sebentar banget, tapi gue denger jelas tuh. Gue langsung dek, dan gue langsung refleks nanya, Del, denger nggak? Nggak ada jawaban. Tapi gue mulai mikir lagi, tadi gue denger suara itu dari belakang gue.
Dan gue tahu Adel suaranya dan ketawanya nggak kayak gitu. Adik gue tomboy dan ketawanya lebih nyablak dari cowok gitu. Perasaan gue mulai nggak enak. Dan mungkin sama-sama yang kalian pikirin sekarang. Jangan-jangan yang di belakang gue bukan Adel. Gue kumpulin mental gue, masih dalam keadaan motor berjalan. Gue ambil spion kanan, kebetulan motor gue spionnya cuma ada di sebelah kanan doang waktu itu. Gue pegang spion kanan, gue puter. Karena tadinya kan ngarahnya ke belakang. Gue puter ke arah atas. Supaya gue bisa ngelihat muka si Adel gitu. Hopefully yang gue lihat si Adel dan ngilangin semua negatif thinking yang gue alamin saat itu. Begitu gue arahin, sing. Yang gue lihat bukan Adel. Yang gue lihat muka cewek, pucet banget, matanya hitam. Bukan mata hitam kayak di TV-TV ya, yang di sininya pakai eyeshadow gitu, enggak. Matanya hitam, bola matanya tuh hitam. Senyum ke arah spion, rambutnya berantakan. Gue nggak tahu itu sosok apa, tapi gue berasumsi itu kuntilanak. Dia senyum, dia nggak ketawa, tapi posisinya itu gue sendirian di tengah-tengah kegelapan dan cahaya cuma dari headlamp motor gue yang arahnya ke depan. Jadi sebelah belakang tuh gelap. Gue ngeliat spion, yang gue lihat cuma mukanya dia doang. Gue langsung panik, gue kaget banget, dan gue langsung entah gimana, entah apa yang terjadi pada saat itu. Yang jelas gue langsung jatuh dari motor. Berak. Dan split second saat jatuh itu, gue ngedengar lagi suara ketawa. Cuman suara ketawanya agak menjauh gitu. Jadi kayak menjauh sambil ketawa. Gitu. Di situ mental gue udah drop banget. Gue udah pucet, gue udah mau pingsan rasanya. Kalau bisa gue tidur atau pingsan aja di situ, gue bangunnya pagi gitu. Split second yang gue pikirkan pada saat itu seperti itu. Cuman gue langsung inget lagi gitu. Wah, kalau yang tadi gue bonceng bukan si Adel, berarti si Adel masih di sana. Gue langsung berusaha buat ngebangkitin lagi keberanian gue. Gue bangun, motor gue masih nyala, masih posisinya nyala, jatuh, roda belakangnya masih muter gitu. Gue langsung ngeliat kiri kanan. Gue ngeliat kiri kanan tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada si Adel yang jelas, dan nggak ada sosok yang tadi gue bonceng itu, nggak ada. Padahal jelas banget itu sosok naik ke motor gue dari depan rumah si Pak Ustadz sampai akhirnya dia meluk gue. Gue inget banget dia meluk gue, sampai sempat nganceng juga meluknya. Gue dengar suara ketawanya jelas banget dari belakang gue, dan gue lihat sosok mukanya lewat spion. Tapi setelah gue jatuh, nggak ada lagi. Di situ gue langsung, oke, prioritas gue adalah untuk jemput si Adel. Motor gue angkat, untungnya motor gue nggak mati. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi sama gue kalau motor gue mati. Mungkin gue akan pingsan di sana, pasrah. Tapi motor gue masih hidup. Gue angkat, gue langsung putar balik. Gue langsung tancap gas kencang-kencangnya. Untungnya belum jauh, masih sekitar 15 menitan lah. Gue kencang langsung balik ke sana. Balik lagi ke rumah si Pak Ustadz di depan kuburan itu, dan bener aja. Di situ Adel udah nunggu di depan pintu ditemenin sama Pak Ustadznya. Pak Ustadznya sempat nanya, "Dek, kemana tadi?" gitu. Dan si Adelnya juga sempat protes, "Abang kemana kok ninggalin?" gitu. Gue nggak berani cerita apa-apa ke mereka, terutama ke si Adel, takutnya dia malah nggak berani balik atau gimana. Gue cuma bilang, nggak apa-apa. Udah, yuk sekarang udah kan, yuk balik gitu. Pamit ya Pak Ustadz, pamit, kita pulang, assalamualaikum gitu. Oh iya, waalaikumsalam. Pak Ustadznya masuk lagi, pintu ditutup. Adel naik ke motor, gue cuma bilang, Del, pegangan ya gitu. Iya bang, gitu. Pegangan aja, kita ngobrol ya. Oh iya. Di situ gue langsung jalan lagi. Gue bawa motor gue nggak berani bawa motornya kencang-kencang. Gue bawa motor pelan, mungkin 20-30 km per jam aja. Tapi gue bawa santai dan gue ngajak ngobrol si Adel sepanjang perjalanan. Mending kita ngelewatin itu pelan-pelan tapi aman. Takutnya kalau misalnya gue bawa itu kencang, tiba-tiba ada apa-apa lagi, jatuh lagi, ada si Adel di situ kan. Cukup gue aja tadi yang jatuh, dan gue juga nggak perhatiin juga, mungkin gue lagi ada luka-luka
Yang jelas gue cuman ngajak ngobrol dia sepanjang perjalanan sampai akhirnya kita nyampe lagi di desa dalam di Alas, pulang ke rumah. Masuk ke rumah itu udah sekitar jam setengah 1. Udah di situ kita tidur istirahat. Besoknya mau sholat id kan, mau lebaran, gue masih nggak cerita ke siapa-siapa. Selesai lebaran, gue baru cerita ke si Adel kalau semalam abang tuh bonceng Adel, tapi di tengah jalan Adel berubah jadi kuntilanak. Dan ternyata itu bukan Adel. Dan itu kenapa abang nggak ada di situ pas Adel keluar gitu. Baru balik lagi untuk jemput Adel. Di situ dia ketakutan kayak yang udah nggak mau kesana lagi. Dan gue nggak tahu ya apakah karena pengalaman tersebut yang gue ceritain atau gimana. Yang jelas setelah liburan lebaran habis, gue balik merantau ke Lombok lagi. Pas gue liburan balik ke Alas lagi, si Adel udah nggak ngaji di situ. Dia udah pindah tempat ngaji di rumah ustadz yang baru yang ada di dalam kota gitu, di dalam kecamatan Alas yang perumahannya padat. Mungkin dia ngomong sama orang tua gue beralasan apa, gue nggak ngerti, karena si Adel nih sebenarnya orangnya lebih sensitif daripada gue untuk hal-hal mistis, tapi dia juga lebih penakut juga dari gue. Jadi mungkin kejadian itu walaupun bukan dia yang ngalamin langsung, dia bisa ngebayangin sih. Dan yang jelas gue yang bisa ngebayangin banget. Jadi sampai sekarang kalau misalnya gue naik motor sendiri dan harus ngelewatin tempat-tempat yang sepi kayak gitu, gue masih suka parno untuk ngelihat ke belakang, apalagi lewat spion gitu. Takutnya ada yang numpang di situ. Jadi buat kalian semua, teman-teman gue yang lagi nonton, hati-hati aja kalau kalian naik motor sendirian di tempat yang sepi. Jangan lupa berdoa guys, apapun agama kalian, minta bantuan ke Tuhan kalian supaya kalian dilindungi. So yeah, that's cerita ke-6 di channel ini. Masih banyak sih cerita-cerita lain, dan ada cerita-cerita dari teman-teman gue, dari keluarga gue juga yang mau gue sampein. Dan of course gue bakal nyampein cerita kalian juga kalau kalian punya cerita buat di-share, supaya kita sesama pecinta horor bisa ngedengerin juga nih pengalaman real kalian itu seperti apa. Gue yakin di Indonesia ini banyak banget pengalaman atau kejadian horor yang mungkin masih disimpan di pikiran dan ingatan kita aja. Share ke dunia, share ke teman-teman kita pecinta horor supaya kita semua bisa dengar. Buat kalian yang mau kontribusi, kalian cek di kolom deskripsi gimana caranya. Kalian boleh follow Instagram @suamalam.horror. Gue bakal selalu update setiap gue mau posting atau upload cerita baru. Jadi kalian nggak ketinggalan informasinya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau kalian suka, kalian boleh like. Dan I think that's it. See you in the next video.